Kalian tahu tato John Wick yang berada di belakang punggungnya? Bertuliskan Fortis Fortuna Adiovat yang berarti Fortune Favors the Brave atau keberuntungan berpihak pada yang berani. Ini sebenarnya adalah tagline atau moto yang sering digunakan oleh Marines atau tentara di Amerika pada lambang crest simbol kelompok mereka. Ini bisa jadi adalah masa lalu John Wick yang dulunya adalah bekas dari tentara. Makanya ia punya skill yang begitu menakjubkan baik dari segi kombat baku hantam maupun baku tembak. Sebagai karakter yang ceritanya pembunuh bayaran berdarah dingin dan tidak mengenal belas kasihan, John Wick adalah seorang anti-hero yang anehnya kita gemari. Mengapa kita melihat karakter John Wick ini sebagai orang yang begitu terhormat dan respectable? Apa hal yang bisa kita contoh dari seorang berdarah dingin seperti ini? Dan apa yang membuat dia berkesan begitu dingin? Apakah mungkin karena dia Sigma male? Tanpa banyak basa-basi, let's get to it. Sampai jumpa. It's not what you did, son, that angers me, son. It's who you did it to. Who? The fucking nobody? That fucking nobody is John Wick. Semenjak John menemukan istrinya, dia memutuskan untuk pensiun dari dunia gelap komunitas pembunuh bayarannya. Namun sayangnya istrinya meninggal dikarenakan sakit dan hidupnya pun kembali kesepian. Dengan masa lalu yang dipenuhi oleh adrenalin, John Wick pun menghadapi dukanya dengan berkebut-kebutan di landasan pacu. Mungkin itulah salah satu terapi dia untuk melampiaskan segala adrenalinnya yang terpendam. Dan juga istrinya menitipkan seekor anjing kecil yang bisa menemaninya dalam kesendirian dukanya. Tetapi tak lama setelah dia memiliki harapan untuk move on dengan damai, seperti yang kita tahu, Yosef Tarasov, anak dari raja kriminal Rusia Vigo Tarasov, menghajar habis John Wick dan membunuh anjingnya, karena merasa terhina akibat John tidak mau menjual mobil yang penuh kenangan bersama istrinya itu. John Wick pun sebagai orang yang sudah nothing tulus memutuskan untuk membalaskan dendamnya kepada Yosef Tarasov. Dari titik inilah kita mulai mengenal cara main para asasin-asasin ini. Yang menariknya walaupun mereka semua adalah pembunuh berdarah dingin semua, mereka diatur secara beradab, dan John sebagai salah satu anggotanya masih memegang prinsipnya dengan terhormat. Rules. Exactly. Rules. Without them, we live with the animals. John Wick dikenal sebagai Baba Yaga atau Boogeyman, sang hantu yang sangat handal dalam mengerjakan tugasnya. Bahkan dalam misi yang tidak masuk akal sekalipun dia mampu menyelesaikannya. Sehingga John Wick ini sebenarnya sangat dihormati dan ditakuti oleh sesama kalangan asasinnya itu. Kita tidak tahu masa lalu John Wick seperti apa. Dengan clue tato yang ada di belakang punggungnya, kita bisa asumsikan dulunya John Wick adalah mantan tentara yang sangat terlatih dan handal. Tetapi ternyata John Wick ini adalah seorang anak yatim piatu yang lahir di Rusia. Makanya di awal-awal dia bisa mengerti saat Yosef ngomong Rusia. Memiliki nama lengkap Jardani Jovanovic, ia diurus oleh teman lama ayahnya yang kemudian menjadi mentornya. Tetapi seiring dia menjadi dewasa, dia menjadi semakin handal dan direkrut oleh organisasi kriminal yang bernama Ruska Roma. The Director ini adalah pimpinan Ruska Roma yang sekaligus menjadi sosok ibu angkatnya John Wick. Dari lingkungan yang seperti itulah John Wick kemudian mengenal dunia gelap asasinnya tersebut. Dan dia terus berkarir menjadi seorang hitman yang menguasai seni bela diri, persenjataan, mengemudi dengan taktikal, infiltrasi, pelarian, dan segala macam hal lainnya. Ia menjadi sangat handal karena dari lahir sudah disuguhkan hal-hal seperti ini. Somebody please get this man a gun. Dari segi fisik, John memang cukup tinggi, tetapi dia bukan tipe yang kekar dan berisi. Gerakannya juga bukan yang super duper lincah ataupun cekatan, namun dia menguasai keahliannya. Dia tahu mana kelemahannya dan dia tahu mana keahliannya. Makanya saat diajak berduel di akhir oleh Marquis, dia memilih untuk berduel menggunakan pistol. Yang menarik itu adalah dandanannya. Selalu memakai full suit jas yang berwarna hitam dari atas sampai bawah. Sepertinya ini sudah menjadi kebiasaan John, karena dia menganggap pekerjaan ini adalah pekerjaan yang terhormat dan profesional. Jadi dia menganggap profesinya ini ya sama saja seperti pekerjaan-pekerjaan eksekutif pada umumnya saja, yang harus selalu memakai pakaian formal. Dari segi sikapnya, John sebenarnya adalah orang yang penyayang. Dia rela untuk undur diri dari dunia gelapnya untuk hidup damai bersama istrinya. Dia bisa mengurus anjing peliharaan juga. Dia juga sangat menghormati hubungan pertemanan, contoh seperti dengan Winston, sang pemilik hotel Continental di New York, Bowery King yang sudah beberapa kali membantunya, dan juga montir andalannya yang bernama Aurelio.
John bukanlah tipe orang yang licik atau backstabber. Jika orang lain menghormatinya, dia pun pasti akan menghormatinya juga. Dari cara berpikirnya, John adalah orang yang cukup simple. Jika dia ada suatu pekerjaan yang ditugaskan, dia kerjakan dengan maksimal. Jika nggak ada orang yang ganggu dia tidak akan mengganggunya juga. Nah, tetapi jika ada yang mengganggunya, terutama mengusik hal yang ia cintai, ia tidak akan beri belas kasihan sedikit pun. Kesan orang-orang kepada dirinya pun sangatlah respect. Karena orang-orang tahu bahwa jika dia tidak memiliki masalah dengan John pasti tidak akan ngapa-ngapain orang itu juga. Nah, tetapi jika orang itu menjadi target pekerjaan atau target balas dendamnya John Wick, bahkan sekelas pimpinan gangster Rusia yang sangat jagoan pun langsung getar ketika mendengar nama John Wick. Dari cara berbicaranya, John ini adalah tipe orang yang pendiam dan tidak terlalu banyak ngomong. Jika tidak diperlukan bicara, maka ia tidak akan banyak bicara. Hidupnya pun sangat menyendiri seperti berkesan tidak mau diganggu-ganggu orang. Sepertinya John ini adalah tipe introvert, tetapi justru ini yang membuat dia menjadi semakin berkesan misterius seperti hantu. Fools talk, cowards are silent, but wise men listen. Dari pertama kita dikenalkan kepada sosok John Wick, kita sudah bisa melihat bahwa John adalah sosok stoik yang sangat tangguh. Seorang stoik biasanya dikenal dengan prinsipnya yang tidak kenal rasa sakit dan mengembrace hal tersebut. Penganut stoik adalah orang yang sudah tahu bahwa hidup itu pasti akan dipenuhi dengan banyak masalah, dan memang sudah menjadi tugas kita sebagai manusia untuk melawan masalah-masalah tersebut. Seperti bisa kita lihat, John seringkali kena tembak dan dia dikeroyok oleh para orang-orang yang menginginkan dia mati. Tetapi apa yang dilakukan? Dia tidak merengek seperti bocah 10 tahun dan mengeluh bahwa dunia ini jahat sekali. Dia justru mengembrace hal tersebut dan fight untuk membereskan masalahnya. Anjingnya dibunuh, mobilnya dicuri, buka lagi peralatan persenjataan yang sudah dikuburnya itu, dan fight lagi. Dirinya tertembak, tidak pasrah dan berdiam diri sampai mati. Cari dokter, sembuhkan diri, fight lagi. Seperti yang kita tahu bahwa dalam dunia asasinnya, mereka menggunakan koin emas sebagai alat tukarnya. Koin ini tidak mencerminkan berapa dolar seperti uang kita pada umumnya, melainkan sebagai alat tukar yang disetujui untuk fairness dalam berbagai macam-macam jasa. Tidak ada patokan khusus untuk besarannya. John Wick yang sebelumnya sebagai pensiunan pun memiliki banyak sekali simpanan koinnya. Namun dia tidak memuja hal tersebut. Dia malah simpen aja karena memang dia tidak berencana untuk memakainya juga. Uang dan kekayaan bukanlah target hidup dia, melainkan kebebasan dan kedamaianlah yang menjadi target hidupnya. Walaupun dia sudah sangat sukses dalam pekerjaannya, yang ia mau sebenarnya hanyalah hidup damai bersama istrinya di daerah pinggiran kota. Tidak perlu hidup mewah dengan penuh kekuasaan dan anak buah yang sekampung. Yang penting adalah hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Maka dari itulah ia semakin direspek. John Wick adalah orang yang penuh fokus, komitmen, dan kemauan yang keras. Itulah yang dikatakan oleh Viggo, saudaranya Viggo, dan orang-orang lain. John Wick is a man of focus, commitment. The sheer fucking will, something you know very little about. Dia pun bisa dikenal seperti ini bukan karena dia mempromosikan dirinya seperti ini. John membuktikannya dengan actionnya. Kita bisa lihat bagaimana John adalah seorang yang pendiam dan tidak banyak bicara. Dia justru membiarkan aksi dia yang membuktikannya. Dan orang-orang pun pelan-pelan akan membicarakan dia. Ibarat knalpot, suaranya nggak usah kenceng-kenceng. Yang penting saat balapan kita bisa finish duluan. Orang pasti akan jauh lebih respect dan menganggap kita. Pada bahasan Bang Sotoy tentang Thomas Shelby, sudah gue paparkan tentang berbagai macam tipe orang. Ada alpha, beta, delta, dan segala macam hal lainnya. Yang bisa gue simpulkan, John ini adalah seorang sigma male. Seorang sigma itu tidak berada di dalam hierarkinya, melainkan ia berada di luar hierarki tersebut. Orang ini adalah tipe lonely wolf atau serigala yang tidak berada di dalam kawanannya. Dia bekerja sendiri, berburu sendiri, dan memiliki prinsipnya sendiri. John Wick tidak pernah keroyokan dalam menjalani pekerjaannya. Dia menggunakan sumber daya yang ia bisa gunakan walaupun mungkin hanya minimal. Tetapi prinsipnya itu tetap satu, yaitu menjalaninya dengan maksimal sampai ke titik darah penghabisan. Benang merahnya, mengapa kita bisa sangat mengemari John Wick yang berdarah dingin seperti ini? Bukan karena dia jago nembak dan membunuh orang, melainkan karena dia itu adalah orang yang sangat berani dan jantan. Saat dia melakukan sesuatu hal, dia sudah tahu akan ada konsekuensinya. Tetapi dia tidak lari dari hal tersebut. Dia ambil resikonya, dia hadapi resikonya. Dan terutama dia konsisten dengan prinsip yang ia pegang. Memang tidak salah bahwa keberuntungan akan berpihak kepada yang berani.
He once was an associate of ours. We called him Baba Yaga. The boogeyman? Well, John wasn't exactly the boogeyman. He was the one you sent to kill the f***ing boogeyman. People keep asking if I'm back, and I haven't really had an answer. But now, yeah, I'm thinking I'm back. Oh iya, tunggu. Jangan kemana-mana dulu sob. Kami baru saja launching merchandise baru dan jika kalian tertarik, langsung saja cek link pada kolom deskripsi atau cek Instagram kita untuk lebih detailnya ya. Agar video ini bisa lebih menjangkau banyak orang, bantu Bang Soto dengan like video ini, subscribe channelnya, dan komen request kalian atau pendapat kalian di bawah. Terima kasih dan salam tanda tanya.